Indonesia juga memiliki keragaman budaya yang terus dipertahankan secara turun-temurun dan menjadi identitas kelompoknya. Ini berbeda dari hak cipta individual dan bersama. Ki komunal dimiliki dan dilestarikan secara bersama-sama oleh masyarakat, bukan oleh individu. Identitas berikut adalah beberapa daerah yang mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya untuk kategori makanan, rempah. Kekayaan intelektual. Makanan tradisional berbahan dasar beras ketan dan telur. Gado-gado Jakarta. Sayuran rebus dengan bumbu kacang khas Jakarta. Roti buaya. Roti berbentuk buaya yang sering digunakan dalam upacara pernikahan. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati yang berlimpah. Bahkan tidak jarang diantaranya memiliki keunikan atau kekhasan yang tidak ditemui di tempat lainnya atau endemik. Namun, tidak sebatas itu saja, Indonesia juga memiliki keragaman budaya yang terus dipertahankan secara turun-temurun dan menjadi identitas kelompoknya. Keragaman budaya ini selanjutnya tetap dipertahankan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya dan menjadi identitas komunal. Namun, kekayaan komunal yang menjadi identitas masyarakat lokal Indonesia sempat diklaim menjadi budaya dari negara lain. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2009, Malaysia pernah mengklaim dan mematenkan tari pendet yang berasal dari Pulau Bali sebagai kebudayaan asli negerinya. Sebelum itu, lagu Rasa Sayangnya juga diakui Malaysia sebagai buah budaya rumpun Melayu dari Kepulauan Nusantara atau dikenal juga dengan Malay Archipelago. Lagu ini dipergunakan mereka untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia bertajuk Truli Asia. Negeri jiran ini juga telah melakukan hal yang sama atas batik, tari reok Ponorogo, dan musik angklung. Hai semua. Kembali lagi bersama kami di channel Haki Membaca. Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK. KIK melindungi karya intelektual kolektif. Ini berbeda dari hak cipta individual. Definisi dan ruang lingkup KIK. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, kekayaan intelektual komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Ruang lingkup KIK terdiri atas A. Ekspresi budaya tradisional. B. Pengetahuan tradisional. C. Sumber daya genetik. D. Indikasi asal, dan E. Potensi indikasi geografis. Pemahaman hak cipta komunal. Hak milik bersama. Semua anggota komunitas memiliki hak cipta. Penggunaan bersama. Penggunaan karya diatur oleh kesepakatan komunitas. Hak atas KIK dipegang oleh negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK. Hak atas KIK terkait dengan pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan atau diemban oleh komunitas asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu. Hak atas KIK terkait dengan potensi indikasi geografis. Merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan atau diemban oleh komunitas asal. Hak moral yang bersifat inklusif adalah mendapatkan pelindungan eksklusif setelah didaftarkan menjadi indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah syarat dan alur prosedur pengajuan KIK. Persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan KIK paling sedikit meliputi 1. Formulir permohonan pencatatan. 2. Deskripsi. 3. Data dukung, link video, dokumentasi, proses atau teknik kecakapan atau teknik membuat. 4. Pernyataan tertulis dukungan upaya pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh pemerintah daerah, perkumpulan masyarakat adat, paguyuban. Beberapa perbedaan antara KIK dan hak cipta individual adalah sebagai berikut. 1. KIK merupakan pewarisan antar generasi, turun-temurun, sedangkan hak cipta merupakan hasil atau kreasi individu atau badan hukum. 2. Pencipta kreator KIK pada umumnya tidak dikenal sedangkan pada hak cipta diketahui. 3. Pemanfaatan atau pendayagunaan KIK utamanya ditujukan untuk pelaksanaan prosesi adat atau keyakinan sedangkan pada hak cipta terkait dengan kepentingan komersial. 4. Kepemilikan KIK bersifat komunal sedangkan pada hak cipta kepemilikannya bersifat individual dan eksklusif. 5. Pada KIK batas waktu perlindungan tidak dikenal. Karena filosofi pelestarian sedangkan pada hak cipta batas waktu perlindungan bervariasi, tergantung jenis karya intelektual, filosofi, pembatasan hak monopoli, keseimbangan. Manfaat dan keuntungan KIK. Perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas karya kolektif. Kerjasama.
Memudahkan kerjasama antar anggota komunitas. Pendapatan. Memungkinkan pemanfaatan karya untuk pendapatan bersama. Tantangan dan peluang pengembangan KIK. Mencapai konsensus di antara anggota yang memiliki latar belakang dan pandangan berbeda dapat sulit, sehingga proses pengambilan keputusan perlu inklusif dan transparan. Selain itu, pengelolaan pendapatan harus dilakukan dengan jelas dan adil, agar setiap anggota merasa terlibat dan diuntungkan. Peluang. Pemanfaatan karya luas, peningkatan ekonomi komunitas. Melalui perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual, komunitas dapat mengakses pasar yang lebih luas, menarik konsumen dan investor. Pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan inisiatif sosial, sehingga memberdayakan anggota komunitas. Dengan demikian, pemanfaatan kekayaan intelektual tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga melestarikan dan merayakan warisan budaya yang berharga. Karakteristik kekayaan intelektual komunal. Kepemilikan bersama. KI komunal dimiliki dan dilestarikan secara bersama-sama oleh masyarakat, bukan oleh individu. Identitas budaya. Mencerminkan identitas dan budaya masyarakat tertentu, menjadi bagian integral dari warisan budaya. Perkembangan alami. Berkembang dan muncul secara alami di kalangan masyarakat, bukan hasil kreasi individual. Nilai ganda. Memiliki nilai budaya, moral, dan ekonomi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Berikut adalah beberapa daerah yang mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya untuk kategori makanan. Kekayaan intelektual komunal di Kota Kudus. Lentok Tanjung. Makanan tradisional yang telah diakui sebagai kuliner khas Kabupaten Kudus dan tercatat sebagai hak kekayaan intelektual komunal. Soto Kebo. Kuliner khas lainnya dari Kabupaten Kudus yang juga telah mendapatkan pengakuan sebagai hak kekayaan intelektual komunal. Kedua kuliner ini telah mendapatkan pengakuan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2023, atas usulan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, Kabupaten Kudus. Kuliner Betawi sebagai kekayaan intelektual komunal. Laksa Betawi. Sup mie khas Betawi dengan kuah santan yang kaya rempah. Kerak telur. Makanan tradisional berbahan dasar beras ketan dan telur. Gado-gado Jakarta. Sayuran rebus dengan bumbu kacang khas Jakarta. Roti buaya. Roti berbentuk buaya yang sering digunakan dalam upacara. Pernikahan. Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan 12 kuliner Betawi sebagai kekayaan intelektual komunal, KIK. Selain yang disebutkan di atas, kuliner lain yang termasuk adalah asinan Betawi, bir pletok, kembang goyang, selendang mayang, soto Betawi, kue rangi, sayur asem, dan komunitas gabus pucung. Pengakuan ini menegaskan pentingnya melestarikan warisan kuliner tradisional Jakarta. Kekayaan kuliner Banyuwangi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, pada Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan 10 kuliner khas Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai kekayaan intelektual komunal, KIK. Kuliner-kuliner ini secara resmi tercatat sebagai pengetahuan tradisional asli Banyuwangi, menegaskan kekayaan dan keunikan warisan kuliner daerah ini. Pengakuan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Banyuwangi, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung hak kekayaan intelektual komunal atas makanan-makanan tradisional tersebut. Hal ini dapat mendorong pelestarian resep asli dan mempromosikan kuliner khas Banyuwangi ke tingkat nasional maupun internasional. Coto Menggala, warisan kuliner Kalimantan Tengah. Asal-usul, Coto Menggala berasal dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pengakuan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI menetapkan Coto Menggala sebagai kekayaan intelektual komunal. Klasifikasi, Coto Menggala diklasifikasikan sebagai pengetahuan tradisional dalam kategori kekayaan intelektual komunal. Pengakuan Coto Menggala sebagai kekayaan intelektual komunal merupakan langkah penting dalam melestarikan warisan kuliner Kalimantan Tengah. Hal ini tidak hanya melindungi resep dan cara pembuatan tradisional, tetapi juga mengakui nilai budaya dan ekonomi dari hidangan ini bagi masyarakat Kota Waringin Barat. Kekayaan kuliner Makassar. Pengakuan resmi, pemerintah Kota Makassar menerima surat pencatatan kekayaan intelektual komunal, KIK, untuk 12 kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Ragam kuliner yang diakui meliputi basang, barongko, cucuru bayao, palu butung, palu basah, palu mara, pisang epe, pisang ijo, sanggara balanda, songkolo bagadang, sop konro, dan coto. Dampak, pengakuan ini memperkuat posisi Makassar sebagai destinasi wisata kuliner dan melindungi warisan kuliner tradisional dari apropriasi tidak sah. Pengakuan resmi ini merupakan langkah penting dalam melestarikan kekayaan kuliner Makassar dan Sulawesi Selatan. Hal ini tidak hanya melindungi resep dan metode pembuatan tradisional, tetapi juga mengakui nilai budaya dan ekonomi dari hidangan-hidangan ini bagi masyarakat lokal. Ikan Naiki, warisan genetik Gorontalo. Pengakuan resmi,
Kementerian Hukum dan HAM mengaku ikan Naiki sebagai hak kekayaan intelektual komunal dari Provinsi Gorontalo. Nama lokal, ikan Naiki juga dikenal dengan sebutan duo oleh masyarakat setempat. Klasifikasi, ikan Naiki dipandang sebagai sumber daya genetik asli Gorontalo, salah satu dari 4 indikator kekayaan intelektual komunal. Signifikansi, pengakuan ini menegaskan pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati lokal dan melindungi hak masyarakat atas sumber daya alamnya. Pengakuan ikan Naiki sebagai kekayaan intelektual komunal Gorontalo merupakan langkah penting dalam melindungi dan melestarikan sumber daya genetik lokal. Hal ini tidak hanya mengamankan hak masyarakat Gorontalo atas sumber daya alamnya, tetapi juga mendorong upaya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari spesies ikan unik ini. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kekayaan intelektual komunal pada makanan daerah bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga merupakan aset yang harus dilindungi dan dihargai. Dengan memahami dan menghormati hak-hak atas kekayaan intelektual ini, kita dapat menjaga keberlanjutan tradisi kuliner dan mendukung para pelaku lokal. Mari kita bersama-sama mengapresiasi keragaman rasa dan makna yang terkandung dalam setiap hidangan daerah, serta berkomitmen untuk melestarikannya untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan sajian ini, semoga bisa memberikan inspirasi untuk lebih mengenal dan mencintai kekayaan kuliner kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.